Om Swastiastu. Nama saya Niputu Arya Santiani, mengajar mata pelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi letak dan luas Indonesia di kelas 7 semester ganjil. Tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari materi tentang letak dan luas Indonesia, siswa diharapkan mampu. Yang pertama, menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. Yang kedua, menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis. Yang ketiga, menjelaskan luas Indonesia. Sebelum kita membahas tentang letak dan luas Indonesia, yang pertama akan dijelaskan adalah mengenai pemahaman lokasi melalui peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Ini merupakan salah satu contoh peta Provinsi Bali. Bisa anak-anak amati. Untuk dapat membaca peta dengan baik, perlu diketahui komponen peta, antara lain ada judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis koordinat, insert, legenda, dan sumber peta. Komponen peta yang pertama adalah judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Pada peta ini, judulnya adalah Peta Indonesia. Jadi, peta ini menggambarkan wilayah Indonesia secara umum. Komponen peta yang kedua adalah skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh penulisan skala peta itu 1 berbanding 1 juta. Artinya, 1 cm pada peta mewakili 1 juta cm luas wilayah sebenarnya di lapangan. Skala peta ada 2, yaitu skala angka. Ini merupakan contoh skala angka, yaitu 1 berbanding 1 juta. Itu contoh penulisan skala angka. Yang kedua ada skala garis atau skala grafis. Ini merupakan contoh daripada penulisan skala garis atau skala grafis. Pada peta ini terdapat contoh penulisan skala grafis atau skala garis. Komponen yang ketiga adalah orientasi utara. Orientasi utara atau penunjuk arah biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk tanda panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Komponen peta yang keempat adalah simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Nah, simbol peta ada 4, yaitu simbol titik, simbol garis, simbol area, dan simbol warna. Simbol titik digunakan untuk mewakili tempat yang ada di permukaan bumi seperti gunung, kota, dan juga objek-objek penting lainnya. Untuk lebih jelas mengenai simbol titik dapat diperhatikan pada gambar berikut. Yang kedua ada simbol garis.
Simbol garis pada peta menggambarkan sungai, jalan raya, jalan desa, batas provinsi, dan batas daerah. Nah, mengenai simbol garis dapat diamati pada gambar ini. Yang ketiga ada simbol area. Berdasarkan bentuknya, kategori simbol peta yang selanjutnya adalah simbol area. Simbol area ini berbentuk seperti simbol titik, namun memiliki ukuran yang lebih besar. Sebagai contoh, simbol-simbol area bisa diperhatikan pada gambar berikut ini. Simbol area contohnya adalah simbol danau, yang disimbolkan dengan lingkaran berwarna biru, rawa, lingkaran berisi garis-garis, sawah, dan formasi batu kapur. Simbol yang keempat adalah simbol warna. Simbol warna pada peta digunakan untuk membedakan tinggi rendahnya kenampakan atau objek dan wilayah di permukaan bumi. Simbol warna dapat diamati pada gambar bawah ini. Di sana terlihat gambar tentang simbol-simbol warna. Dari warna paling rendah ketinggian daratan itu adalah disimbolkan dengan warna hijau, dan daratan yang memiliki ketinggian paling tinggi itu disimbolkan dengan warna coklat. Sedangkan lautan juga disimbolkan dengan warna biru, dari biru muda sampai dengan biru tua. Komponen peta yang kelima adalah garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis lintang atau latitude adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa pada globe atau peta. Kelompok garis yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa disebut lintang selatan. Sementara itu, kelompok garis yang berada di sebelah utara garis khatulistiwa disebut lintang utara. Garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang dihubungkan dari kutub utara ke kutub selatan. Bisa diperhatikan pada gambar ini. Komponen peta yang keenam ada inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lain yang lebih luas. Nah, inset dapat diperhatikan pada gambar ini. Itu merupakan contoh inset yang terdapat dalam peta. Komponen peta berikutnya adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seseorang membaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Ini merupakan contoh legenda. Ini adalah salah satu contoh peletakan legenda pada peta. Komponen peta yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Setelah memahami tentang komponen peta, selanjutnya kita akan pelajari tentang letak dan luas Indonesia. Letak suatu tempat menunjukkan posisinya di antara tempat lain dan menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Letak juga menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Letak Indonesia. Yang pertama, letak Indonesia secara astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Yang kedua, berdasarkan letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu negara dilihat
dari kenyataan di permukaan bumi. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis. Letak geografis Indonesia adalah diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia dapat diperhatikan pada peta berikut. Batas wilayah Indonesia di sebelah utara, yaitu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Batas Indonesia di sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Batas Indonesia di sebelah barat adalah Samudra Hindia, sedangkan batas Indonesia di sebelah timur adalah Papua New Guinea dan Samudra Pasifik. Berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Indonesia daratannya adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairannya adalah 3.257.483 km persegi. Luas banget ya, Nana. Jika kamu ingin membandingkan luas tanah air kita ini hampir sama dengan Cina, Amerika Serikat, Australia, dan Eropa. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut. Ini merupakan perbandingan antara luas wilayah Indonesia dengan luas wilayah Cina. Ini adalah perbandingan luas Indonesia dibandingkan dengan luas Amerika Serikat. Bisa kalian perhatikan. Nah, ini adalah perbandingan luas wilayah Indonesia dengan luas Australia. Bisa kalian perhatikan di gambar ini. Yang terakhir ada perbandingan luas wilayah Indonesia dibandingkan dengan luas Eropa. Bisa kalian cermati pada gambar ini. Kesimpulan dari materi yang telah Ibu paparkan tadi dapat disimpulkan. Yang pertama, komponen peta ada 8, yaitu judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis koordinat, insert, legenda, dan sumber peta. Letak Indonesia secara astronomis adalah terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara geografis, Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Eropa. Luas Indonesia lebih luas wilayah perairan dibandingkan luas daratannya dan hampir sebanding dengan luas negara Cina, Amerika Serikat, benua Australia, dan Eropa. Sekian pembahasan materi pada hari ini tentang letak dan luas Indonesia. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak yang lagi belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan, sering cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Om Santi 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 Om.